Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju ke gerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita baca Alkitab ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Apa kabar hari ini ya? Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita maju lagi dalam bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita hampiri takhta kasih karunia Allah pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian syukur hanya bagimu. Kami naikkan pujian syukur Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih buat segala kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Kami bersyukur hari ini, hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan rahmat Tuhan, hari yang penuh dengan berkat Tuhan, hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaanmu, buat pertolonganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami siap sambut hari ini dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dengan bersekutu bersama-sama, bersepakat di dalam doa. Terima kasih Tuhan, ajaib Engkau Raja di atas segala raja. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami, pakai kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukakan rahasia kerajaan Allah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat, semangat. Welcome ya semua sahabat-sahabat di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Pagi hari ini ya, saya menyapa Ibu Judi Elsia Palunsu dan juga Henry Paliama ya, Pendeta Henry Paliama semuanya ya, dan teman-teman semua yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini saudara-saudara.
Mari kita buka hati dalam Tuhan pagi hari ini ya. Kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Tetap ya, semangat. Sesibuk-sibuknya Anda, sesibuk-sibuknya kita semua, pastinya kita tidak lupa makan ya. Jam makan itu harus makan, kalau enggak bisa naik asam lambungnya. Ya toh, begitu juga sesibuk-sibuknya kita juga harus makan makanan rohani kita, makan firman Tuhan setiap hari saudara-saudara ya. Karena hanya firman Tuhan yang dapat membersihkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang dapat menumbuhkan iman kita. Haleluya, semangat. Wah, keren ya. Pendeta Henry Paliama sudah baca Alkitab di kitab Daniel pasal 5 sampai pasal 8. Ayo teman-teman yang lain baca Alkitabnya saudara, sudah ada di mana ya. Kita saling kasih support ya, saling kasih semangat satu sama lain bahwa kita tidak sendirian ya. Puji Tuhan ya, saya juga menyapa hamba Tuhan ya, ini sesepuh kita ya, Pendeta Siana Esther Pangemanan ya. Terima kasih sudah ada bersama-sama di dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal ya. Pagi hari ini mari kita kolaborasi saudara-saudara untuk memberitakan Injil. Saudara ya, kolaborasi untuk memberitakan Injil. Silakan saudara bagikan pemberitaan firman Tuhan ini kepada teman-teman yang lain atau di wall saudara. Dengan demikian kita sudah bergandengan tangan memberitakan Injil kerajaan Allah ya. Puji Tuhan, saudara-saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana? Silakan ya, semangat saudara. Kalau saudara baru memulai baca Alkitab, saya membimbing saudara membaca Alkitab dalam Injil Matius ya. Tapi kalau saudara sudah biasa baca Alkitab, silakan membaca Alkitab di mana saja saudara membaca Alkitab. Tapi kalau saudara baru pertama kali mau baca Alkitab, mulailah dari Injil Matius saudara-saudara ya. Biasanya kalau saya mengajar orang baca Alkitab, Injil Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, dan Yohanes diulang-ulang 3 kali saudara. Ulang-ulang saudara. Kenapa saudara? Karena dari situ kita mengenal siapa Yesus dan ajaran-ajarannya ya. Baru selepas itu sampai selesai perjanjian baru, penerapan dari semua ajaran Tuhan Yesus, dan kita boleh melihat perjanjian lama karena di sana adalah ya bayangan atau nubuatan tentang Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal yang kedua saat ini. Mari buka hati kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Satu Timotius pasal 2 mulai ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita
dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, luar biasa. Firman Tuhan datang membersihkan kita. Amin. Ya, firman Tuhan datang menyegarkan kita. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan saya mau kasih tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah orang-orang yang senantiasa bersyafaat dan bersyukur, ya. Orang-orang yang senantiasa bersyafaat dan bersyukur. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus senantiasa bersyafaat dan bersyukur. Artinya apa, saudara? Berdoa. Berdoa adalah nafas hidup orang percaya, ya. Berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Berdoa bukan sekedar kita berkomunikasi dengan Tuhan, tapi berdoa adalah kita mengaktifkan kuasa Allah untuk nyata dalam kita. Nah, ini luar biasa, saudara. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa, ya, Tuhan bisa saja kan kita lihat tanpa kita doa dia langsung turun, dia langsung berkarya, bisa saja, saudara. Tapi kenapa harus ada doa? Jadi doa itu sama seperti kita mengaktifkan kuasa Tuhan, atau kita, ya, bahasa hari-harinya bilang begini, ketika kita angkat tangan, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan, ya. Itu bahasa hari-harinya. Artinya begini, saudara, kita memberi izin kepada Tuhan. Wow. Kita memberi izin kepada Tuhan untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dengan apa, saudara? Dengan bersyafaat dan berdoa. Jadi doa itu seperti apa, saudara, ya? Dalam pemerintahan kerajaan Allah seperti proposal, ya, seperti proposal, ya. Jadi kalau kita mau ke urusan-urusan dengan pemerintah, kita harus memberi proposal, kan? Ya, misalnya saya ke Pemkot atau pemerintah daerah di provinsi, ya, mau minta bantuan gitu kan. Saya kasih proposal kepada pemerintah, dan pemerintah ditinjau dan bisa ditindaklanjuti. Seperti itu kan? Nah, begitu juga dengan doa. Doa, ya, seperti proposal kita kepada Tuhan supaya Tuhan kuasanya menjadi nyata. Kenapa demikian? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak semena-mena. Ya, Tuhan tidak menjadikan kita robot sehingga dia boleh semena-mena dengan kita.
Dia menjadikan kita serupa, segambar dengannya. Dia menjadikan kita ciptaan yang mulia, yang sempurna, serupa segambar dengan dia dan punya kehendak bebas. Dan ini satu lagi yang Tuhan berikan kepada kita manusia, yaitu hendaklah mereka berkuasa. Ya, Tuhan gak bilang kita berkuasa bareng, tapi Tuhan memberi mandat kepada manusia, mereka berkuasa atas bumi ini. Makanya ya, Tuhan dalam segala urusannya di bumi, dia harus izin kepada manusia. Wah. Saudara merenungkan gak ya? Setiap Tuhan berperkara di bumi selalu dengan manusia. Makanya ada seorang teolog mengatakan begini ya. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. We are nothing without God, ya toh? Tanpa Allah kita nothing. Tapi tanpa manusia Allah juga tidak mau. Nah, ini ya. Tanpa manusia Allah tidak mau. Jadi dalam segala urusan di bumi, karena Tuhan tidak pernah semena-mena, Tuhan tidak pernah seenaknya dewe, Tuhan selalu sesuai dengan hukumnya, Tuhan selalu sesuai dengan firman-Nya, dan Tuhan tidak melanggar firman-Nya. Dia selalu setia dengan firman-Nya, makanya dia Tuhan dapat diandalkan, dapat dipercayai. Dan dia sudah berfirman, dia sudah atur dalam tatanannya, dalam ordernya, bahwa yang berkuasa di bumi ini adalah manusia. Manusia artinya makhluk roh yang punya tubuh. Jadi kalau segala roh yang punya tubuh, ya yang namanya manusia, roh yang punya tubuh, itulah yang berkuasa di bumi. Segala roh yang tidak punya tubuh tidak berkuasa di bumi. Makanya tubuh Anda penting ya. Kalau Anda tidak punya tubuh, Anda harus kembali ke rumah Bapa. Makanya sekarang kita mulai dapat reason ya, akal yang masuk akal sekali alasannya. Kenapa iblis itu paling senang dalam tubuh manusia? Karena apa? Kalau nggak punya tubuh, segala roh yang nggak punya tubuh nggak bisa buat apa-apa. Kita mulai dapat reason sekarang. Kenapa Allah harus jadi manusia? Kenapa Yesus harus jadi manusia? Dia gak jadi yang lain aja sih, kenapa? Dia kan maha kuasa, tapi kok harus jadi manusia? Karena Tuhan tidak melanggar dan tidak mau semena-mena. Waktu dia membuat satu aturan, dia membuat satu perintah, bahwa yang berkuasa di bumi ini, dia pegang janjinya, dia pegang firman-Nya. Itulah Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan doa, saudara? Nah, segala urusan Tuhan di bumi ini selalu berurusan dengan manusia. Ya, Tuhan tidak mau semena-mena. Makanya saudara, waktu dia datang ya, dia datang kepada Abraham dalam malaikat Tuhan ya, kepada Gideon dalam malaikat Tuhan. Dan malaikat-malaikat digambarkan sebagai laki-laki ya, gambaran-gambaran manusia. Jadi ada istilah-istilah teknis dalam Alkitab, istilahnya ya, saya ingat saya belajar dulu itu istilahnya antropomorfisme. Aduh, susah sekali untuk nyebutinnya. Artinya bahasa-bahasa manusia ya, supaya manusia boleh ngerti ya. Jadi Tuhan datang dengan bahasa-bahasa manusia supaya manusia boleh ngerti. Jadi kenapa kita harus berdoa? Doa itu untuk mengaktifkan kuasa Allah. Doa itu seperti saudara memberi izin Allah berkarya dalam hidup saudara. Tuhan berkarya dalam hidup saudara, dan Tuhan tidak mau memaksa. Tuhan tidak mau memaksa.
Tuhan mau kita buka hati karena kita ciptaannya yang mulia, serupa segambar dengannya, dan kita diberi mandat berkuasa. Makanya Tuhan kalau mau datang kita nggak mau semena-mena dia. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalamnya. Ya, kalau Tuhan mau semena-mena, ini kan punya saya. Tuhan bilang ini kan punya saya yang ciptakan. Saya bisa berbuat apa saja dengan dia. Ya, Tuhan tidak mau semena-mena. Tuhan mau bermitra dengan kita. Ini makanya perlu doa, saudara. Naikkan permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur. Kenapa, saudara? Waktu kita berdoa, kita sedang angkat tangan berserah kepada Tuhan. Tuhan turun tangan. Artinya waktu kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, mengaktifkan kuasa Allah sehingga mujizat Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Waktu kita berdoa, kita sedang memberi izin kepada Tuhan. Kita memberi izin kepada Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Ya, jadi Tuhan tuh paling sopan. Tuhan minta permisi. Istilahnya. Jadi lewat kita berdoa, kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita izinkan Tuhan beracara dalam hidup kita. Dan ini yang luar biasa. Waktu kita berdoa, Tuhan tidak pernah berubah. Dia memang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya waktu Anda berdoa, Anda tidak mengubah Tuhan. Tapi waktu Anda berdoa, Anda diubahkan dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, Anda diubahkan semakin hari semakin menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat ya Tuhan Yesus. Makanya saudara, bangkit pendoa-pendoa pagi hari ini. Bangkit orang-orang yang mau berdoa, bersyafaat kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi saudara-saudara, kenapa kita harus berdoa kepada siapa saja? Kita doakan untuk orang lain ya. Kayak saya tadi pagi, kita jam 5 sudah bangun berdoa, saudara-saudara. Kita mulai ke gerakan terobosan doa sepakat. Dan bersyukur saudara ya, banyak orang yang ikut berdoa bersama-sama dalam kegerakan terobosan doa sepakat, saudara ya. Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara-saudara. Amin. Nah, Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tuhan mau Anda diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau anak-anak Anda diselamatkan. Keluarga Anda diselamatkan. Makanya kita harus berdoa. Dan Yesus teladan agung dalam doa, saudara. Dia mengajarkan kita berdoa, saudara. Yesus memberi teladan agung tentang berdoa. Dia mengajarkan kita berdoa. Bagaimana kita berdoa ya? Seperti tadi kita doa Bapa kami. Tuhan Yesus menjadi teladan agung. Dia memulai hari dengan berdoa. Dan bahkan sampai sekarang ini, Yesus masih jadi pendoa buat kita. Dia menjadi juru syafaat buat kita. Supaya apa saudara? Supaya kita tetap ada dalam kebenaran, tetap ada dalam keselamatan, tetap ada dalam iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus duduk di sebelah kanan takhta Allah. Artinya saudara, ya Yesus dalam kemahakuasaannya, dia menjadi pembela buat kita. Dia menjadi juru syafaat buat kita. Haleluya.
Makanya saudara, dalam Anda berdoa, Anda bergumul, Anda tidak sendirian. Yesus sendiri juga bergumul buat saudara. Untuk apa saudara? Hidup benar, hidup kudus, hidup memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena apa? Tuhan mau semua orang diselamatkan. Siapapun Anda merasa dosa Anda paling besar, Anda merasa Anda orang paling tidak berdaya di dunia, Anda merasa macam-macam perasaan yang Anda boleh alami, saudara-saudara. Tapi ingat, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Amin. Nah, penting sekali saudara kita menjadi orang-orang yang berdoa. Karena saudara-saudara, Yesus Kristus sudah menjadi teladan agung buat kita. Ya, Yesus Kristus sudah menjadi teladan agung buat kita, bahwa Dia adalah bukti bahwa Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia menjadi korban penebusan bagi setiap manusia. Ya, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, jadi Yesus Kristus di sini dikatakan, ya, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Ya. Jadi Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Oleh karena itu perlu kita berdoa. Supaya apa? Kita mengalami kuasa Tuhan. Ya, jadi kita itu dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah, perkara-perkara supranatural, perkara-perkara mujizat itu normal. Itu normal dalam anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita mengalami kenormalan itu? Ya, kita mengalami kuasa itu. Jalannya melalui apa saudara? Berdoa. Jalannya melalui apa? Berdoa. Luar biasa. Ya, saya banyak kali mengalami mujizat-mujizat Tuhan lewat doa-doa saudara. Ya. Tuhan itu dahsyat saudara. Tuhan itu luar biasa. Ketika Anda berdoa, Anda sedang berserah kepada Tuhan. Anda angkat tangan, Tuhan turun tangan. Apa pergumulanmu saat ini? Mari kita serahkan kepada Tuhan, ya. Apa persoalanmu saat ini? Serahkan kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Makanya saudara, waktu kita berdoa, hati kita harus bersih supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Ya, makanya kita diajarkan dengan doa Bapa kami, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan Yesus katakan, kalau Anda mau berdoa atau membawa persembahan, mau datang beribadah, tapi ada sesuatu di hati tentang saudaramu atau sesuatu di hati tentang keluargamu, pulanglah dan selesaikan itu terlebih dahulu, baru engkau boleh datang dan membawa persembahan atau beribadah.
Artinya saudara, waktu kita mau berdoa, naikkan doa-doa kita, hati kita harus sudah bersih dahulu. Supaya apa? Doa-doa kita penuh kuasa. Saya menyapa hambanya Ibu Jenny Evelyn Palunsu. Terima kasih sudah ada bersama-sama di dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Mari kita maju ke gerakan anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab, anak-anak Tuhan yang tiap hari merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa saudara? Karena itu makanan rohani kita, ya. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Nah, makanya di sini saudara, kalau kita mau berdoa mengalami kuasa Tuhan, saudara. Di sini dikatakan, oleh karena itu, ya di ayat 8, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Kalau Anda mau mengalami kuasa Tuhan, hati saudara harus bersih, ya, tanpa amarah, tanpa kebencian, tanpa perselisihan, atau bahkan lagi ada berbagai macam perasaan di hatimu yang membuat engkau tidak mengalami kuasa Tuhan, ya. Kekecewaan, keputusasaan, kejenuhan, kebosanan, ya, sampai-sampai ya, atau ada ketakutan, kegelisahan, macam-macam saudara, perasaan-perasaan yang bisa membuat kita banyak beban, saudara-saudara. Biarkan Tuhan memerdekakan saudara, ya. Kalau kita berdoa, datang dengan hati yang bersih. Supaya apa? Supaya kita boleh mengalami apa yang disebut dengan doa orang benar, sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, biasanya ayat ini senang kita pakai saudara, ya. Di mana-mana kita pasti bilang doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kita harus tahu itu baru frase bawah, ya. Biasanya ada ayat AB-nya, ya. Itu baru ayat B-nya saudara. Ada ayat A-nya, ya. Coba kita lihat di Yakobus pasal 5 ayat 16, ya. Itu bagian 16B-nya saudara. Ada bagian atasnya, ya. Di situ dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, ya, harus saling mengaku dosamu. Ya, sebenarnya apa sih saling mengaku dosa? Sederhana, saling mengampuni, saling minta maaf satu sama lain. Supaya apa? Supaya mengalami kuasa doa. Ya, hati yang bersih, kita mengalami kuasa doa. Ya, saudara mau mengalami kuasa doa dalam keluarga? Saling saling mengampuni dosa, saling mengaku dosa. Itu saya sudah praktekkan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Saya praktekkan dan kita mengalami mujizat lepas mujizat, kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya. Kesaksian saudara-saudara, ya, waktu kita praktekkan firman Tuhan ini. Jadi waktu Anda praktek firman Tuhan, Anda alami kuasa. Semakin Anda praktek itu firman Tuhan, semakin Anda alami kuasa, ya. Sama seperti pepatah dunia bilang, practice make perfect. Ya, Anda semakin berlatih, Anda semakin mahir. Begitu juga kalau Anda mau mengalami mujizat Tuhan, semakin Anda taat, semakin Anda melakukan, semakin kuasa
kerajaan Allah terbuka buat saudara. Saudara mengalami perkara-perkara supranatural, perkara-perkara ajaib. Ya, satu kali kami ada berdoa di rumah sakit, ya, rumah sakit tentara, ya. Jadi ini kami ada melayani dari seberang sana, ya. Kami melayani orang dari seberang sana, ya, orang Muslim. Akhirnya dia percaya Yesus dan kami muridkan 1 tahun, ya, kurang lebih 1 tahun kami muridkan di rumahnya setiap hari. Seminggu sekali kita ada pertemuan, saudara, ya, penelahan Alkitab, dan puji Tuhan, ya, mereka semakin mengasihi Tuhan, makin cinta Tuhan. Dan mama mereka masuk rumah sakit, saudara-saudara, dan di rumah sakit tentara, ya. Dan mereka telepon bilang, pastor tolong doakan. Jadi kami berkunjung, kami pergi mendoakan. Dan di sana saudara-saudara, ya, di barak itu ya hampir 10 keluarga. Karena di barak, ya, ada yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibu yang sakit, terbaring papah, ya, tak berdaya, saudara. Dan semua orang sakit siapapun pasti kalau mau sembuh, ditanya mau didoakan pasti mau. Ya, karena di barak situ ada yang Kristen, ada yang non-Kristen juga. Ditanya mau didoakan pasti mau. Dan kami lakukan apa yang ada di Yakobus pasal 5 ini, ayat 16. Kami bilang kalau mau mengalami kuasa, mau mengalami mujizat, doa orang benar sangat besar kuasanya, harus lakukan dulu ini: saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengaku dosa. Dan saudara mulai satu-satu, saudara, ya, dari bed 1, dari putaran, karena di satu barak itu, ya. Ya, padahal kami hanya mau berkunjung kepada keluarga ini, saudara. Dan kami menuntun mereka untuk saling meminta ampun dosa, saudara. Saling mengaku dosa. Ya, air mata berlinang suami istri. Jadi banyak beban-beban yang selama ini barangkali terpendam, saudara, ya, atau sakit hati, atau kemarahan, atau kekecewaan, segala macam ditumpah ruah di sana, saudara. Mereka saling mengaku dosa, menangis. Dan bukan cuma pasangan yang kami kunjungi, ternyata semua yang di kamar itu, di barak itu ngikut, saudara, ngikut semua. Ya, walaupun mereka juga bukan Kristen, saudara, ngikut, saling minta maaf, saling minta ampun dosa. Mereka lakukan, saudara, keliling. Ini, ya, karena satu barak, jadi kami melayani berapa pasangan tuh, hampir 10 pasangan di situ, ya. Dan puji Tuhan, selepas itu kami berdoa, saudara. Kami berdoa, mohon kesembuhan, kelepasan buat satu keluarga ini, mamanya yang sakit. Lalu tiba-tiba yang lain juga minta didoakan. Jadi kita doa semua, kita doakan. Jadi seisi ruangan itu, satu barak itu sekitar ada hampir 10 orang, ya, yang sakit, saudara. Kita doakan, saudara. Dan setelah kita doakan, ya, ngobrol-ngobrol sedikit, kita izin pulang. Ya, sepertinya yang biasa-biasa, saudara. Tapi keesokan harinya, saudara, dapat telepon dari orang yang kami layani itu. Pastor, terima kasih buat doanya. Semua yang pastor doakan di ruangan itu sembuh. Mama saya yang didoakan langsung bisa, waktu itu, ya, langsung bisa berjalan sendiri ke toilet dan bisa makan. Padahal sudah lemas papa dan tak bisa jalan waktu itu. Dan yang luar biasa, saudara, bahkan yang non-Kristen pun, ya, bisa mengalami kesembuhan mujizat. Dan mereka telepon, semuanya mereka sembuh, pastor, dan pulang pada keesokan harinya. Haleluya, saudara. Dahsyat Tuhan, dahsyat, saudara. Ya, jadi kalau kita berdoa ada kuasa. Amin. Dan bagaimana supaya doa kita ada kuasa? Hati kita harus bersih. Hati kita harus bersih dari segala pikiran kotor, dari segala intimidasi, dari segala
perselisihan, percecokan, amarah, kebencian, ya, dan berbagai macam perasaan-perasaan yang menindih. Hati kita harus bersih, dan kita bersyukur saudara, firman Tuhan senantiasa membersihkan hati kita. Amin. Makanya saudara, kalau saudara tiap hari ada baca Alkitab, tiap hari saudara, hati saudara dibersihkan. Amin. Makanya mari kita baca Alkitab setiap hari. Orang yang kerja kantoran pun, yang kerja bukan di tempat yang penuh debu, penuh ya becek kayak di sawah, pulang pun harus mandi saudara, ya, karena keringatan dan sebagainya. Begitu juga dengan hidup kita, setiap hari kita berhadapan dengan debu-debu kehidupan, kita berhadapan dengan berbagai macam hal dalam kehidupan ini yang bisa datang di pikiran kita, pikiran kotor, pikiran penuh dengan prasangka, yang bisa datang di pikiran kita berbagai macam hal saudara-saudara. Tapi firman Tuhan datang membersihkan kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, di sini dikatakan ya, sekali lagi, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan dikepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ya, suami istri, saudara, hati bersih, perbuatan baik. Ya, kalau ini dalam penerapannya kepada kita, saudara, ya, yang lebih diutamakan bukan tampilan luar, ya, aksesoris. Kalau Anda punya aksesoris, ya silakan, saudara. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah inner beauty, saudara. Apa yang dari dalam saudara-saudara pancarkan keluar, yaitu perbuatan baik, ya, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Makanya di dalam keluarga penting sekali ya, kita ada rukun damai, supaya doa-doa kita adalah doa yang penuh kuasa. Doa-doa kita adalah doa yang penuh dengan urapan. Dan kita harus ada rukun damai dalam keluarga. Nah, saya kemarin ikut pelatihan kursus pernikahan. Saya ikut pelatihan khusus pernikahan 3 hari, saudara. Wow, luar biasa berkat Tuhan ya. Sebenarnya ini suatu kesaksian bagi saya dan istri ya. Sebenarnya kami hanya menghadiri konferensinya. Kami tidak tahu kalau ada pelatihan lebih lagi setelah konferensi, saudara. Tapi karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan, kita ikut konferensinya dan kita ikut kursus pernikahannya. Wah, ternyata saudara, untuk saling mengasihi sebagai keluarga, saling menyayangi suami istri, itu ada ilmunya, saudara. Nggak terjadi kebetulan. Jadi saudara yang mau mengalami damai, mau mengalami harmonis, bahagia dalam hubungan suami istri, itu harus dikerjakan dan diupayakan sama-sama dua belah pihak, saudara. Dan itu tidak terjadi kebetulan. Makanya itu harus ada ilmunya. Dan kami ikut, saudara, kami ikut pelatihan ini. Wah, diberkati sekali ya. Diberkati sekali. Ikut pelatihan suami istri ya, couples, dalam keluarga, bagaimana kita saling mengasihi, saling mengampuni, dan bersepakat berdoa bersama-sama. Ya, jadi kalau suami istri adem ya, penuh kasih, doa-doa kita penuh kuasa. Amin. Kalau suami istri cekcok terus, berantem terus, berselisih terus, tapi nggak selesai-selesai. Ya, ada berselisih sedikit ya nggak masalah, karena kita kan manusia.
Beda kepala, beda otaknya. Apalagi perempuan sama laki-laki, beda pemikirannya ya. Kalau perempuan itu kan pemikirannya, otaknya itu kayak bola listrik loh. Zzz, 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 ya. Dari satu ke satu nyambung terus, bisa nyambung semua. Kalau laki-laki itu kayak kotak obat Cina itu. Apa yang dia buka itu yang dia pikirkan, ya. Kotak-kotak obat Cina itu, saudara kalau pernah ke toko obat Cina ya. Seperti itu. Jadi beda saudara, laki-laki perempuan. Ya ada perselisihan, ada percekcokan. Tapi kalau kita bisa saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengaku dosa, luar biasa saudara. Mujizat Tuhan terjadi. Dan kami mengalami itu sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai hamba Tuhan. Luar biasa kami alami itu saudara ya, mujizat Tuhan. Banyak kesaksian, kami berdoa bersepakat. Makanya saudara bangkit pendoa-pendoa anak-anak Tuhan. Amin. Nah, bagaimana saudara untuk berdoa? Hati harus bersih. Ya, hati harus bersih. Ya, kami ikut kursus pernikahan saudara untuk belajar apa saudara? Belajar supaya hati kami bersih suami istri. Supaya apa? Doa-doa kita tidak terhalang. Ya, doa-doa kita tidak terhalang dengan hati yang kotor saudara. Makanya kita harus belajar saling mengasihi ya. Makanya saat ini saudara kita bisa ada pelayanan kursus pernikahan dan kursus pranikah bagi orang-orang yang mau dipulihkan keluarganya. Orang-orang yang mau mengalami terobosan transformasi dalam keluarga. Ya, saudara harus tahu ilmunya saudara ya. Jadi kalau saudara mau ada kursus keluarga, kursus suami istri atau kursus pranikah, silakan ya, bisa di messenger ke kita. Kita akan mengadakannya minggu ini sosialisasi, dan minggu berikutnya kita mulai modul 1 sampai modul 7. Ya, seperti itu ya. Oke, kita kembali kepada tema kita pagi hari ini, yaitu menjadi anak Tuhan yang berdoa dan bersyafaat dan menaikkan ucapan syukur. Setiap hari saudara. Dan ini luar biasa saudara ya. Orang yang memulai hari dengan berdoa, memulai hari dengan bersyukur saudara, menurut penelitian lebih sehat daripada orang yang bangun tergesa-gesa. Ya, orang yang bangun tergesa-gesa, langsung ke sana kemari saudara ya. Orang yang berdoa dan bersyukur setiap hari lebih sehat daripada orang yang bangun tergesa-gesa. Makanya saudara, bangkit pendoa-pendoa pagi hari ini. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa kita. Tuhan sudah membenarkan kita. Tuhan memberi kita kasih karunia-Nya. Makanya saudara, kita berdoa bersama-sama. Dengan berdoa kita angkat tangan berserah kepada Tuhan. Tuhan turun tangan. Dengan berdoa artinya kita membuka ya, mengaktifkan kuasa Allah menjadi nyata di dalam diri kita. Ya, Tuhan gak mau semena-mena. Bisa saja Tuhan semena-mena, tapi Tuhan tidak mau melanggar firman-Nya. Makanya dia Tuhan ya. Tuhan itu selalu dengan firman-Nya. Dia tidak dapat melawan firman-Nya. Dia melakukan apa yang dia firmankan. Karena itu dia Tuhan. Haleluya. Luar biasa ya, saya menyapa Pastor Ronald ya, Tampi yang sudah ada bersama-sama ya dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Puji Tuhan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kalau saudara ada pokok-pokok doa pagi hari ini, silakan saudara di live chat, nanti kita akan bersepakat bersama-sama. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Dan doa yang mau mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat saudara, lahir dari hati yang bersih, hati yang penuh dengan iman kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang datang menyegarkan kami. Firman Tuhan yang datang membersihkan kami. Firman Tuhan yang datang memuaskan kami untuk menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang senang berdoa, bersyafaat dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Segala pengagungan hanya bagi Raja di atas segala raja. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Kami siap sambut hari dengan penuh kemenangan. Kami siap sambut hari dengan penuh sukacita iman. Kami mau sambut hari ini dengan penuh gairah dan optimis. Karena kami percaya Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Kami siap sambut hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini, Anda sedang bergumul dengan sakit penyakit, mari kita sepakat, kita berdoa, meminta kelepasan, kesembuhan daripada Tuhan. Saudara percaya ada mujizat Tuhan? Amin. Saudara percaya Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus itu ya dan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau saudara ada sakit penyakit, kita bersepakat bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersepakat, kami satu iman, kami berdoa. Kalau ada anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit, kalau ada orang-orang yang menyaksikan pemberitaan ini yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan, sudah menyembuhkan. Kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi. Dokter dunia boleh vonis tidak ada obat, boleh vonis tidak bisa sembuh lagi, atau boleh vonis macam-macam, berkata oh hidupmu tinggal 1 tahun, hidupmu tinggal 6 bulan dan sebagainya. Tapi kita punya Tuhan di atas segala Tuhan yang menyucikan dan menyembuhkan. Kami berdoa sembuh, sembuh di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus segala sakit penyakit. Kalau ada orang-orang yang mengalami belenggu-belenggu kegelapan yang membuat beban di hati, yang membuat penuh tekanan di hati sehingga hidup tidak tentram, tidak penuh damai, kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala bentuk-bentuk perasaan di hati, perasaan kecewa, putus asa, perasaan depresi, stres, ingin bunuh diri, kepahitan, kebencian, amarah, kegelisahan, ketakutan, dan berbagai macam intimidasi yang menghimpit dan membebani di hati dan pikiran. Kami berdoa kelegaan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, damai sejahtera yang daripada Tuhan, itulah yang terjadi dalam hati dan pikiran. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang rukun dan damai, keluarga-keluarga yang saling mengasihi, keluarga-keluarga yang dipulihkan, keluarga-keluarga yang sedang diambang perceraian, keluarga-keluarga yang dalam percekcokan perselisihan. Kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi, terjadi perdamaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut hari ini dengan penuh sukacita iman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami jalani hari ini dengan optimis, dengan penuh gairah, karena Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Saya menyapa ya Dina Regina Tamba, ada juga Royko Nelwan, dan juga ada Jane Sri Wulan Togelang ya. Semuanya mari kita maju dalam kegerakan bersama-sama di
akun Pendeta Raymond Mantik ya, yaitu Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara paling sederhana, baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Mari kita kolaborasi beritakan Injil kerajaan Allah. Bagikan pemberitaan ini di wall-wall saudara atau kepada teman-teman saudara. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sambut hari ini dengan penuh iman, optimis, dan semangat. Haleluya, haleluya.